pelajaran hidup dari orang tua adalah pelajaran yang gak bakal kamu dapetin di sistem pendidikan manapun. Dan tanpa kita sadar, banyak teladan orang tua kita yang sangat berguna untuk masa depan kita loh. Bahkan kita juga bisa belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan orang tua kita. So, selama masih ada kesempatan, belajar sebanyak-banyaknya dari orang tua kamu, dan pastinya dengerin sampai habis obrolan kita kali ini, yang pastinya juga bisa menginspirasi kamu. Halo guys, balik lagi sama gue Melati di podcast Kerdu, Share the Light. Gue akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol bareng narasumber-narasumber yang kece pastinya. Di sini ada Koanto. Hai Koanto. Hai, halo. Apa kabar nih Ko? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Dan juga di sini kita ditemenin sama Yohanes. Hai Yohanes. Halo, hai. Apa kabar nih Nas? Puji Tuhan, luar biasa baik. Puji Tuhan. Oke, ada satu lagi loh teman-teman. Di sini ada Tasya. Hai Tasya. Hai. Apa kabar nih Tasya? Puji Tuhan, bersama Yesus luar biasa baik. Mantap. Orang jauh. Puji Tuhan, di sini semua pada baik-baik semua kabarnya ya, karena kita bersama Tuhan luar biasa. Amin. Nah, ngomongin orang tua, gue mau nanya nih sama kalian semua, kalian seberapa deketnya sih sama orang tua kalian? Dari Koanto dulu deh. Kalau gua sih deket ya, lumayan deket. Deketnya kayak gimana nih kok? Kan cewek sama cowok tuh beda kan? Cowok itu lebih kaku daripada cowok. Karena kan cewek kan. Gimana nih kok deketnya nih? Iya betul. Bener sih, cewek sama cowok pasti beda deketnya sama orang tua. Kalau cowok tuh juga lebih gengsi gitu kan. Paling deketnya ya gimana ya? Paling nanya udah makan belum atau gimana ke orang tua, paling gitu sih. Sama ya kalau disuruh pergi belanja nurut aja udah gitu dong paling. Wih, Koanto penurut ya ternyata ya. Iya. Oke nih, untuk Tasya gimana Sya? Ya, kalau misalnya Orang tua ditanya deket atau enggak sama orang tua, untuk saat ini akhirnya ya setelah pergi dari rumah merasa lebih dekat dengan orang tua, terutama mama. Ternyata hidup tanpa orang tua di sisi kita sehari-hari itu terseok-seok. Berat ya. Nah biasanya sama nyokap ngapain aja nih Sya? Sama nyokap ya paling kalau misalnya kan pulang tuh sebulan 1 kali atau 2 kali ya. Kalau misalnya weekend ketemu nyokap ya ngobrol-ngobrol sih, kayak deep talk gitu, soal kerjaan, soal ya masalah-masalah kehidupan lah gitu Mel. Jadi lebih baik cerita sama nyokap ya? Iya, kalau dulu sih kan jarang banget tuh mau terbuka sama orang tua, gak pernah mau cerita lah tentang kehidupan pribadi gue. Tapi semakin kesini semakin jauh, jadi kayak ini tuh perlu diomongin sama orang tua. Jadi kayak melepas beban di hidup aja gitu, cerita sama orang tua tuh ternyata bisa lega itu gitu. Gitu, oke. Nah untuk Yohanes, pernah punya quality time gak sih sama orang tua Nes? Pastinya pernah dong. Nah ngapain aja tuh quality time-nya nih? Ya quality time-nya makan bersama, kadang ngobrol bersama, nonton bersama, kadang masak bareng. Itu aja sih. Bener lu, kayak pacar ya Nes ya? Ya kan yang bener. Itu sama orang tua apa sama pacar Nes? Ya, aduh kan dibilang di sini sama orang tua. Oh, iya. Iya, Dede Yohanes. Lu yang ikut masak apa lu yang ikut bantu makan doang nih, Nas? Nyicipin aja. Widih. Nah, kalau itu gue percaya itu. Oke. Jadi di sini teman-teman di sini pada deket ya sama orang tuanya. Nah,
untuk membuktikan kalau kalian tuh benar-benar deket sama orang tua, gue mau kasih beberapa pertanyaan nih untuk Lanta dulu deh. Kok ada pertanyaan nih ya? Iya. Apa ya? Ntar lu ya. Jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Hobi orang tua lu apa kok kalau di rumah kok? Hobi orang tua ya? Yang gue tahu sih paling suka denger musik Mandarin, terus nonton film Mandarin gitu kan. Kalau nyokap ya suka nonton sinetron gitu, yang di Indosiar tuh. Jadinya lu jago Mandarin dong kok? No, ya enggak juga sih, enggak begitu. Tapi bisa lah ya kok. Semuanya Mandarin bisa. Ya? Iya bener, keluargaku Cina sekali loh. Gak mau coba yang lokal kok? Lokal lah, yang cintai lokal, produk dalam negeri. Iya, tuh. Boleh. Coba dong kok ngomong bahasa Mandarin kok. Waduh, nggak bisa loh. Gitu. Nggak bisa. Kayaknya lu perlu belajar banyak nih sama nyokap lu nih kok. Iya, bener. Nanti abis podcast ini lu belajar Mandarin ya sama nyokap lu. Waduh. Sama gue aja kok, gue pernah les Mandarin waktu kecil. Widih. Tapi percuma sih, nggak tahu juga. Gedenya nggak bisa ngomong juga. Oke. Sekarang ke Dede Yohanes, asik Dede. Yang pernah Dede. Kenapa Mas? Gak cocok. Panggil Mas. Panggil saja Johan. Johan. Nama samaran. Boleh. Mas, tahu nggak lu nih tanggal pernikahan nyokap lu sama bokap lu kapan? Seingat gua sih tanggal 14 Januari. Seingat gua. Tahun berapa? Nah, tahunnya gua lupa. Cuma 14 Januari doang. Yang bener lu. Seingat gua doang gitu. Lu datang nggak emang? Datang. Kan gua masih di dalam kandungan, belum dibikin. Bukannya masih direncanakan? Iya, itu masih direncanakan. Oh iya. Jadi belum tahu nih Nas. Ya, saya ingat gua itu tanggal 14. Kayaknya habis podcast ini lu ini ya. Konfirmasi lagi nih sama nyokap bokap lu nih. Iya. Kalau salah berarti itu nikahan siapa ya? Tetangga kali. Ini yang nikah. Buset. Oke, kalau gitu Nas, makanan kesukaan bokap nyokap lu apa? Paling ini makanan Batak yang biasa lah, apa namanya itu, mie Medan itu paling suka di keluarga di bapak sama mama. Oh, bentar. Ini kok membawa ini masing-masing ya? Daerah masing-masing ya? Iya, suku bangsa. Iya, suku ras gini nih. Gue gimana nih? Gue Cimanggis asli nih. Cimanggis asli. Lahir di Tumbuh Kembang loh, rumah sakit Tumbuh Kembang samping Giant. Gak bisa banggain daerah nih. Kan cuma hobi doang, makannya. Cia pulang kampung ke mana sih ya? Cimanggis ya. Gak pulang kampung. Lanjut. Lanjut ke Tasya nih, Tasya. Ya. Tahun nyokap bokap lu. Oh, tahu banget gue ulang tahun nyokap gue itu cuma beda sehari sama gue. Nyokap 27 April 1968. Gue 28 April bentar lagi ya guys. Jangan lupa kado dan kue. Kode keras. Kue bisa pesan di Tati Bakery. Oh iya. Gede. Disponsori. Kalau bokap gue ulang tahunnya itu 20 Mei 1970. Jadi lebih muda bokap. Brondong say. Jadi brondong cuy 2 tahun ya. Iya. Mantap. Jadi cinta nggak dibatasi umur ya, Syah? Waduh. Lanjut. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya nih. Menurut lu orang tua lu kayak gimana sih orangnya? Dari Yohanes lah. Yohanes. Menurut gue orang tua gue ya baik lah, penyayang, sabar ngadapin gue yang kayak gini.
Habis Iya itu sih. ya pekerja keras lah. Sabar ngadepin tingkah laku lu. Sesabar apa emang nyokap lu? Gimana Ya. Gimana nyokap lu sama bokap lu? Ya sabar, gue kadang bangun siang kan, ya kadang males kerjain rumah, ya gitulah. Terus jadinya nyokap bokap lu yang ngerjain. Ya, Yohanesnya Kan tinggal tidur. saling membantu. Iya. Kerjain rumah gimana, Nas? Ya nyapu, ngepel itu kan ngerjain Oh. rumah, bukan Oh. bukan ngerjain atap rumah. kan. bukan. Kita kira lu ngebangun rumah kan, kerjain Iya, rumah. kan ngerjain rumah. Iya. Bukan gitu. Teknik apa industri ya? Iya, Beda deh jauh. Jauh Mel. Lanjut. skip. Kanto, gimana nih Kanto? Menurut lu orang tua lu kayak gimana sih? Orang tua gue, ya dia baik, sabar, sayang sama gue pastinya. Kalau nggak sayang, kayaknya gue dicoret dari kakak ya. Nggak diakuin Terus asik. iya nggak diakuin. Terus udah ngerawat gue sampai segede gini ya kan. Gede banget ya kok. Gede banget malah. Nggak kelihatan. Wah, mesti ke dokter THT ini. Sama pekerja keras. Pekerja Oh, sama ya, kayaknya orang tua gue sama Yohanes sama ya. Sama kok, orang tua gue juga kok. Iya. semuanya Jangan gitu ini. kok. Oh gitu ya. Oh oke. Iya, jangan-jangan Jangan nih putra dan putri yang tertukar ini. Pekerja kerasnya tuh kayak gimana kok? Kalau menurut pandangan gua, mereka udah bangun pagi-pagi. Kalau nyokap udah kayak nyiapin gua makan buat kalau sekarang ya kerja, gua kan bawa bekal ya. Udah nyiapin, udah beresin rumah segala macem. Terus kerja pulang lumayan sore atau malam sih kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Kalau gitu kalau menurut gua. Lanjut ya yang terakhir nih, Tasya. Gimana Sya? Lu orang tua lu kayak gimana sih? orang tua gue. Kalau menurut gue pribadi, orang tua gue itu adalah panutan atau teladan bagi gue. Terlepas dari kekurangannya, sisi negatifnya mereka, ya yang jadi teladan kan harusnya sisi positifnya, kelebihannya kan. Kalau yang gue lihat dari nyokap gue, dia itu adalah orang yang sama kayak orang tua teman-teman lainnya, yaitu pekerja keras. Terus gak gampang nyerah juga, wanita yang menurut gue itu benar-benar tangguh lah istilahnya. Udah melewati kehidupan naik turunnya, gimana dia nunjukin ke anak-anaknya kalau semuanya itu bisa dilewatin gitu. Jadi menurut gue kayak mama gue itu the real orang yang mungkin ya setelah Tuhan Yesus itu yang rela berkorban gitu loh buat gue. Gitu, pokoknya perfect deh kalau gue sebagai anaknya ya. Nah kalau misalnya papa gue itu orangnya lebih ke yang santai, diem gitu. Orangnya tuh yang tipenya memahami. Terus yang gue lihat selama ini tuh kayak bapak gue tuh sebenarnya tuh belas kasihannya itu tinggi sama orang. Jadi beda banget nih sama gue, anaknya suka emosian gitu ya, gak bisa kontrol emosi. Jadi kalau bapak gue tuh tipenya yang ya itu kayak kejadian kemarin aja nih guys, kalau boleh curhat ya, itu kan mobil lagi parkir ya, terus tiba-tiba tabrak lah gitu ya. Terus yang nabrak itu anak-anak di bawah umur yang belum punya SIM KTP dengan motor yang gak ada lampu. Di situ gue yang emosi ya kan, yang udah naik darah tuh gue sama nyokap gue gitu. Tapi bapak gue yang kayak santuy aja gitu, santai, diem. Terus kayak yang dia yang bilang, udahlah buat apa minta ganti rugi, kasian gitu kan. Coba kalau kita di posisi mereka, gimana, yang nggak punya uang, yang orang tuanya mungkin juga nggak punya kan gitu. Jadi ya udah itu ikhlasin aja. Jadi kayak pelajarannya itu kalau dari bapak gue ya itu lebih ke belas kasihannya luar biasa deh, sama sabar gitu. Wih, mantap benar-benar. Orang tua kita tuh ngasih banyak sisi positif yang bisa kita pelajari ya dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Betul, Iya, betul. betul. Ke pertanyaan berikutnya ya. Punya pengalaman yang berkesan nggak sama orang tua dan yang nggak pernah kalian tuh lupain sampai sekarang? Dari Koanta boleh kok.
Kalau gua palingan ya pas ngumpul bareng ya pas Imlek doang, ya makan bareng sama ngobrol-ngobrol. Karena kalau nggak pas momen itu kadang-kadang udah ya sibuk sendiri ya, gua asik sendiri, adek gua gitu kan, orang tua gua juga asik sendiri gitu jadinya. Paling itu sih. Ya kok. Maaf nih ya, kau punya pengalaman gak yang benar-benar lu nggak bisa lupain nih? Bokap lu udah di rumah bapak. Pernah punya pengalaman yang lu nggak pernah lupain gitu sama bokap? Ya pengalaman nggak bisa dilupain ya saat dia udah nggak ada. Ya jujur ya kayak gitu aja, udah pas dia udah nggak ada baru kerasa kehilangan sosok gitu. Pas dia ada kita ya wajar lah, pasti semua anak sama, suka ngelawan, suka ini, suka itu. Tapi ketika nggak ada nih, udah nggak ada, baru kita ngerasa, ih, kayak ada yang hilang ya gitu. Kita rindu. Biasanya ada yang negor kita, bercanda sama kita gitu kan. Paling itu sih kalau gua yang gua rasain. Iya benar banget ya pas. Iya ketika, iya betul. Nah, jadi ketika udah nggak ada, baru kita bener-bener nyesel, bener-bener. Jadi benar-benar harus kita gunain kesempatan yang ada selagi orang masih ada tuh, benar-benar dah lu rawat dia ya kan. Iya betul. Itu buat berasa lu nyeselnya kayak gitu. Iya. Jadi selagi ada waktu guys, yuk kita rawat orang tua kita, oke? Betul. Jangan satu lagi, jangan sampai ketika mereka udah nggak ada gitu ya baru nyesel gitu. Karena nyesel itu datangnya belakangan, bukan duluan. Kalau duluan pendaftaran namanya. Bener-bener kok. Gitu. Oke. Lanjut nih ke Yohanes nih. Nas punya pengalaman yang berkesan gak sama orang tua lu yang gak pernah lu lupain nih sampai sekarang? Ya sama ngumpul bareng sama keluarga pas lagi Natal, tahun baruan, ya habis itu makan-makan bareng lah di rumah pas lagi libur-libur panjang sih. Itu sih yang paling berkesan. Oke, jadi ngumpul-ngumpulnya itu sangat berkesan ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi berbagi cerita juga di saat kumpul-kumpul bareng ya, Mas ya? Iya, betul. Berbagi cerita. Oke. Ke Tasya gimana, Sya? Pengalaman berkesan sama orang tua? Karena balik lagi ya, karena jauh tadi, terus gue jadi mikir gitu loh, pas di kosan saat gue jauh itu kayak wah kangen juga nih suasana rumah yang tiap malam bisa ngumpul ngobrol sama mama, terus dimasakin kue tiaw. Biasanya kalau misalnya di rumah malam-malam tuh dimasakin kue tiaw sama mama, jadi kayak momen-momen kecil kayak gitu sih berkesan sih. Sehari-harinya tuh pasti kayak ada aja kan hal-hal yang ya kalau diingat-ingat lagi itu sebenarnya berkesan banget. Apalagi kalau misalnya sempat tuh ngebayangin kalau orang tua udah nggak ada gitu di kosan gitu ya, sendirian, orang tua udah nggak ada, kayaknya hal-hal kayak kecil kayak gitu tuh jadi hal yang paling membekas di pikiran sih gitu. Jadi kalau yang paling berkesan banget sih ya sehari-harinya aja di rumah, kegiatan di rumah sama orang tua tuh. Oke gitu ya saya. Oke lanjut lah ya. Ada nggak sih kata-kata nasihat, teladan apa sih yang orang tua lu berikan sama lu dan jadi pegangan hidup lu sampai saat ini? Oke, untuk Tasya, Sya, gimana Sya? Sorry, ulang Mel. Ulang ya. Wait, sorry ya. Yuk. Udah langsung jawab aja Sya. Pegangan ya, pertanyaan? Iya, pegangan hidup yang dari orang tua lu gitu, teladan atau nasihat. Kalau yang pegangan hidup itu ya, nasihat ya? Iya. Ya itu yang tadi udah tadi gue omongin sebelumnya, yang gue pegang banget sih dari
perbuatan mereka sih. Jadi kayak gue melihat perbuatan mereka terus langsung gue Ya. dalam tubuh gue ini, pikiran dan hati. Bentar, Tasya. Tes. Oi. Putus. Terus kayak Robert. Iya. Lu lagi makan apa sih? Padahal lagi bagus tuh ceritanya tuh, udah deep banget tuh. Iya. Ya udah, Mel, dari yang pertanyaan itu ya tadi ya. Apa tadi? Gue yang nanya langsung. Nasihat itu ya. Oke. Oke, lanjut ya guys. Yo. Oke, lanjut ya guys. Ada nggak sih kata-kata nasihat atau teladan yang orang tua lu berikan sama lu dan lu selalu inget dan selalu lu pegang dalam hidup lu sekarang? Ini dari Tasya, gimana Sya? Halo, tes. Iya, masuk Sya. Masuk. Tasya lagi ini masuk lagi dia nih. Nah ini baru masuk lagi nih. Sinyalnya kacau nih guys. Santai-santai. Pegangan hidup Sya. Gimana nih Sya? Pegangan hidup dari orang tua, teladan nasihat gitu. Oke, kalau misalnya pegangan hidup, ya seperti yang udah tadi gue ceritain, gue tuh ngelihat dari perbuatan mereka sih, lebih ke actionnya daripada secara verbalnya. Verbalnya mungkin ada, cuma kalau gue pribadi sih ngeliat dari perbuatan mereka, dimana itu mama gue yang sifatnya pekerja keras, terus yang penyayang banget kan sama anak, rela berkorban. Terus kalau yang bapak gue yang kayak lebih sabar gitu sih. Jadi yang akan gue teladani ya positif dari mereka itu, dan sampai saat ini sedang berproses untuk bisa menerapkan semuanya itu gitu. Bisa buat jadi teladan lagi bagi orang-orang di sekitar. Amin, semangat Tasya. Thank you. Oke, lanjut nih. Ko Anto gimana kok? Ya, kalau gua dari orang tua gua, teladan atau pegangan hidup yang gua dapet sih, jadi orang tuh harus jujur, harus baik sama orang lain meskipun orang itu jahat sama kita gitu, sama hidup sederhana gitu. Kalau gue yang buat gua ini ya. Oke. Jadi orang yang baik, jujur sama rajin dan bekerja keras ya kok ya. Iya, betul. Oke, semangat terus kok. Iya. Mel, boleh tanya nggak ke Ko Anto? Boleh. Silakan. Jangan susah-susah ya, jangan. Enggak kok, ini serius. Ingin tahu aja sih. Tapi sebelumnya minta maaf kalau misalnya jadi keinget atau gimana kan. Ko Anto kan papanya udah ada di surga gitu ya. Udah dipanggil Tuhan. Nah, Ko Anto ini apa ya, dia bilangnya tuh menggantikan posisi papa nggak sih di rumah gitu. Jadi maksudnya itu kayak hal-hal apa yang Ko Anto teladani dari papa buat Ko Anto terapin di rumah gitu. Paham nggak Ko Anto? Iya, oke. Apa ya? Ya, pertama ya jadi lebih keras, lebih kerja keras lagi. Pertama pastinya, karena ya untuk ya nguliahin adik, terus juga kan buat ya kehidupan sehari-hari gitu kan. Apalagi udah nggak ada. Betul. Kalau dulu bisa jajan, sekarang nggak bisa, harus ada pemikiran yang lebih dewasa lagi gitu. Iya, lebih hemat ya kok. Betul, sama jadi dituntut menjadi lebih dewasa gitu. Karena jadinya ya semenjak bokap nggak ada, jadinya ya gue yang jadi kepala mau nggak mau gitu. Iya. Sih, cuman ya tetap nggak merubah apapun ya. Kehidupan gue sama keluarga jadi ya sama aja gitu, nggak terlalu sampai jauh banget gitu kan, tetap biasa aja gitu hidupnya. Jadi Pas ada seperti itu, nggak ada pun tetap seperti itu gitu.
Ya cuma mungkin di elunya aja ya kok yang Ya, dari mungkin guanya lebih jadi bisa lebih menggantikan. giat lagi. Betul harus bisa jadi merangkul gitu. Jadi Oke. lebih kesal ya kok ya. Iya, Dan bertanggung jawab lah ya. betul. Oke nih, kalau untuk Yohanes gimana Nas? Dede Yohanes. Kalau kata-kata nasihat ya sama teladan yang saya dapat itu dari orang tua itu ya pertama Bagus sih Nas, bagus. belum Oh, belum. mulai. Oh belum, oke, siap, oke. Yang pertama sih ya jujur, itu yang harus diutamakan, soalnya kan dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam kuliah kita harus jujur juga kan. Yang kedua sih takut akan Tuhan, itu yang diutamakan juga sih ya, paling utama kan, soalnya kan kita kan apapun yang kita mau itu harus kita tanya dulu sama Tuhan kan. Yang ketiga juga itu harus rajin, itu sih, kalau nggak rajin ya nggak dapat apa-apa, itu aja sih. Mantap, makanya jangan tidur mulu Nes. Iya bos. Dengar pesan orang tua tuh Nas barusan. Iya, tadi tuh ditegor kan secara nggak langsung tuh. Iya sih, betul. Harus kerjain rumah Nas. Kerjain rumah ya Nas. Siap. Oke, lanjut ya. Gimana sih cara kalian tuh nunjukin kalau lu tuh sayang banget sama mereka? Dari Yohanes deh. Gimana Nas cara nunjukin perasaan sayang lu ke orang tua? Yang pertama sih saya selalu mendoakan orang tua ya, karena kan doa itu ya paling utama sih kalau menurut saya. Habis itu yang kedua, pada saat dia ulang tahun saya kasih surprise lah. Setidaknya ini nggak seberapa banyak sih, tapi yang penting bisa menyenangkan dan bisa adalah kebahagiaan kepada kedua orang tua, itu aja sih. Gitu. Tapi terakhir kali lu ngomong sayang ke orang tua lu kapan Nas? Terakhir kali itu sih pada saat orang tua ulang tahun aja. Setiap hari sih bilang sayang. Gimana Nas cara ngomongnya Nas? Ya sebenarnya kalau ngungkapin sayang susah sih kalau buat seorang laki-laki gitu ya, ngungkapin sayang ke orang tua ya. Ya paling Lu yang bener. ya gimana sih, apalagi kan seorang ibu. Tolong kan. jangan bawa laki-laki ya, tolong jangan bawa gender ya. Ya gimana lagi kan laki-laki gitu. Yang kalau ngomong sayang juga kan paling dibantu kan, kayak lagi bantu beresin rumah itu udah pasti dibantu kan, jadi itu udah yang lah saya gitu kan. Kalau kagak dibantu kan dibiarin doang kan, ya gimana ya, merasa sedih juga kan. Tapi ngomong sayangnya jarang, nggak pernah dong berarti Nas? Jarang-jarang aja sih. Cewek sering ya? Ya Allah, cewek kagak ada, astaga, masih diproses sama Tuhan. Asik. Masih diproses. Belum lahir ya Nas? Waduh. Gak tahu itu, gue gak tahu. Masih diproses habisnya. Ini lagi PDKT kali. Iya kali. Diem. Berapa bulan lagi Nas? Kenapa Mel? Berapa bulan lagi ke bimbingan pranikah? Waduh. Lama sih, sekitar 5 tahun lagi kayaknya, 6 tahun lagi ya. Ditunggu aja. Masih diproses Mel. 20 tahun lagi. Jangan nyampe 20 tahun lah, keburu tua ntar. Oke, untuk ke Tasya deh nih. Gimana sih ya? Gimana caranya ya nunjukin ke ortu kalau kita sayang? Sebenarnya gue tuh sama kayak Johannes ya, belum pernah ngomong sayangnya langsung ya. Kalau ngomong sayang itu belum, karena gengsi juga tinggi. Tapi cara nunjukinnya itu yaitu dengan perbuatan, seperti Yohannes, lebih ke action-actionnya aja, kayak mungkin nge-treat orang tua sebaik mungkin, terus kayak belajar nurut, terus kayak ya udahlah, berusaha aja buat mereka tuh bangga sama gue gitu. Tapi nggak cuma cowok doang yang gengsi ya, Cewek juga. gue juga gengsi gitu, karena emang tipenya nggak mudah mengungkapkan perasaan gitu. Tapi ke cowok gimana sih ya? Nah, apalagi ke cowok Mel ya, Barbar. jangan mancing-mancing tolong ya. Lebih agresif
Oh. Canda ya, canda Tasya. Oke. Oke lanjut lah daripada gue diserang kan. Lihat aja ya Mel. Iya, Nanti habis ini. ada season kedua ya. Lanjut Kanto, gimana Kanto? Iya. Lah, Gimana Kuanta? lagi seru tadi dengerinnya. Lanjut kok daripada gue diserang Oh, kok. oh Makin gitu. diserang gitu deh. Yang mana nih? Gimana cara lu nunjukin sayang lu sama orang tua lu? Kalau gua caranya ya sama kayak teman-teman yang tadi barusan ngomong, dengan perbuatan juga. Nurut sama orang tua. Terus mendoakan mereka. Beli makanan yang mereka suka, kasih duit bulanan. Iya. Gitu. Mantep. Paling gitu sih. Kalau ngomong sayang secara langsung nggak pernah. Kalau aku Duit kan itu kewajiban ya. Tolong, aku kan- kewajiban. Iya betul. Apalagi kan sekarang lebih kan. Lebih Iya, apa? saya jadi kepala kan, jadi lebih sadar, lebih ada tanggung jawab yang besar gitu. Mantap. Oke. Jadi jangan bawa-bawa gender ya, oke, tolong ya. Aku jadi bingung nih ntar. Gender lu apa kok? Gendernya bingung nih, tengah-tengah ntar aku nih. Oke. Jadi kan tadi kita udah sharing nih banyak pengalaman, banyak kesan-kesan dari orang tua yang jadi pegangan hidup kita. Nah, sekarang coba deh anggap orang tua lu ada di sini, bareng kita lagi ngobrol. Apa sih yang mau lu sampein sama orang tua lu? Duh, butuh tisu nih. Aduh, ini nih Tisu kok, siapin. takut Ya, coba. banjir. Ceritanya nih ada sosok nyokap lu nih di podcast kita nih. Lu mau ngomong apa ke nyokap lu? Siapa dulu nih? Mantap. Siapa nih? Lu kok nih, kayaknya ada nyokap lu nih kok di sini di podcast kita. Nah, apa Nggak sih apa-apa yang deh, nggak apa-apa deh. Anggap aja kalau bokap gue juga masih ada ya. Oke. Kalau gua yang mau gue sampein, paling pertama gue minta maaf dulu. Belum bisa jadi anak yang membanggakan untuk mereka. Masih ngerepotin sampai sekarang. Masih single sampai sekarang ini. Belum bisa ngenalin calon mantu buat mereka. Sama mau bilang makasih pastinya ke mereka udah menjadi orang tua yang terbaik buat gua. Gitu. Udah ngajarin pelajaran hidup yang banyak buat gua gitu. Oke. Kalau Yohanes, anggap nih Yohanes ada nyokap bokap lu di sini. Ngomong apa Ada sih? itu duduk di sebelahnya. Nah iya tuh. Kagak lagi nonton bokap nyokap gua. Oh. Tadi gue lihat ada Nas di sebelah lu. Gak ada toh. Oke. Apa Mel? Pertanyaannya. Iya. Johannes udah sedih nih suasananya. Iya. Jangan sedih-sedih dong. Berdiri dulu, mata Nas. ini. Oke lanjut Nas. Gimana Nas? Ya kalau ada orang tua ya di depan atau nggak di samping kita ya, yang pertama terima kasih atas sudah mau membesarkan saya sampai sekarang. Itu udah banyak terima kasih lah, udah banyak kalau di barat kata kan udah setiap hari ketemu kan, habis itu ngeliatin anaknya kayak gini lah itulah, udah pasti paling kesel kan ke orang tua kalau ngeliat kayak gitu ya. Anaknya cuma bilang gue cuma bilang terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk orang tua yang udah sayang, udah merhatiin gue, habis itu udah ngajarin ajaran yang baik lah. Dan maaf juga kalau misalkan belum bisa membahagiakan, apalagi masih kuliah kan, masih semester akhir kan lah ya. Ya itu aja sih Mel. Tapi sekarang ada ya orang tua lu di samping lagi nonton TV ya? Lagi nonton TV Mel. Coba dong ke mereka terus peluk dan bilang maaf dan terima kasih. Aduh gimana ya. Ntar aja deh. Ayo. Ayo dong Nas. Gampang Mel itu Mel. Apa?
Jangan sekarang itu. Oh, selesai podcast ini lakuin ya, Leos. Iya, Mel. Boleh dah, Asik. boleh. Oke nih, Tasya, untuk Tasya. Yang mau gue sampaikan Ada nyokap lu di situ sih ya? Apa nyokap bokap lu? tidak ada. Tidak ada lagi. Ya udah yang mau gue sampaikan buat mama papa, for my parents, asik. Saya mau bilang thank you for everything, makasih buat semuanya, makasih banyak buat perjuangannya membesarkan Tasya, menuntun, membimbing sampai saat ini. Mungkin Tasya nggak bisa balas itu karena perjuangan kalian tuh nggak ternilai, kasih kalian tuh juga nggak ternilai, nggak bisa dibayar dengan apapun. Tapi Tasya janji akan buat kalian bahagia dan bangga. Jadi itu aja sih, Mel. Dan yang terakhir mungkin maaf kalau misalnya sering menyakiti hati kalian. Aduh, jadi sedih. Mel, di situ ada Mama kan, Mel? Lagi tidur. Ya. Gantian dong. Iya, gantian dong. Melati nih ya, nyamperin Mama, peluk, Lagi bilang sayang. ntar diganggu, kasihan kan. Besok harus jualan. Ya udah, oke lanjut ya. Oke, selesai nih pertanyaan-pertanyaannya. Makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Oh ya, gue closing dulu guys. Sorry. Gue jadi lupa. Oke, untuk yang dengerin podcast ini, semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi kamu untuk lebih banyak belajar dari orang tua kamu ya. Dan kamu itu nggak cuma kebetulan loh dikasih orang tua atau pengasuh seperti yang sekarang ini. Semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna untuk kita semua. Tuhan mau membentuk kita, karakter kita, melalui orang tua kita, dan pasti ada aja yang kita bisa belajar dari mereka. So, jangan sia-siakan kesempatan itu ya guys, dan ingat selalu ayat dari Alkitab, Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang baik. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Makin jelaskan bahwa menghormati dan menghargai orang tua itu membuat kita bahagia dan panjang umur loh. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya ya guys. Makasih untuk Wanto, untuk Tasya dan Yohanes yang mau ngobrol-ngobrol, berbagi sharing dalam podcast ini. Makasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Mel. Sampai ketemu di podcast berikutnya ya guys. Dadah. Ya, bye. Thank you. God bless you. God bless you.